Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hajra dengan NIM 105721113921 dari kelas M21D. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai peramalan dengan regresi sederhana pada mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Memprediksi nilai variabel di masa mendatang adalah aktivitas manajemen yang sangat penting. Analisis regresi adalah bentuk hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, yang persamaannya adalah Y sama dengan Fx. Artinya dapat diestimasi nilai variabel dependen atau Y jika diketahui nilai variabel dependen X beserta perubahannya. Bentuk hubungan ini harus sesuai dengan fenomena yang dikaji atau didasarkan teori. Jika variabel independen yang dikaji berjumlah 1, maka disebut analisis regresi sederhana, dan jika lebih dari 1 disebut analisis regresi berganda. Variabel dependen adalah variabel yang akan diramalkan yang akan ditulis pada ruas kiri persamaan. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang dipergunakan untuk meramalkan dan berada di ruas sebelah kanan persamaan. Adapun model persamaan regresi linear sederhana berarti variabel yang digunakan untuk meramalkan hanya menggunakan satu variabel. Model regresi linear sederhana dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah BX I tambah E. I sama dengan 1, 2, 3 sampai N, di mana N yaitu banyaknya data yang diobservasi. Selanjutnya kita masuk pada persamaan regresi linear sederhana. Model kuadrat terkecil adalah metode untuk menghitung nilai A dan B sedemikian rupa sehingga jumlah kesalahan kuadrat yang dihasilkan nilainya kecil. Untuk membuat persamaan regresi, maka hal yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu A, menghitung nilai A. Rumus untuk menghitung nilai A yaitu A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Bagian B yaitu cara menghitung nilai B. Rumus untuk menghitung B yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2, atau B sama dengan sigma XY dikurang per sigma X pangkat 2. Nah, untuk bagian C yaitu membuat persamaan regresi dan melakukan peramalan dengan rumus yaitu Y sama dengan A ditambah BXI. Nah, untuk bagian D yaitu menghitung kesalahan baku. Kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi adalah nilai menyatakan seberapa jauh penyimpangannya nilai regresi tersebut terhadap nilai sebenarnya. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu pendugaan dalam menduga nilai. Jika nilai ini sama dengan 0, maka penduga tersebut memiliki tingkat ketepatan 100%. Berikut ini rumus-rumus yang secara langsung digunakan untuk menghitung kesalahan baku regresi atau standar error dan koefisien regresi. Nah, untuk regresi, kesalahan bakunya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu SE pangkat 2 sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang B pangkat 2 dikali sigma X pangkat 2 per N dikurang 2. Selanjutnya yaitu untuk koefisien regresi atau penduga. Kesalahan baku dari A dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu SA pangkat 2 sama dengan SE pangkat 2 dikali sigma X pangkat 2 per N dikali sigma X dikurang sigma X pangkat 2 per N. Selanjutnya untuk koefisien regresi penduga, kesalahan baku dari B dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu SB pangkat 2 sama dengan SA kuadrat per N dikali
sigma X dikurang sigma X pangkat 2 per N. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus. Pada perusahaan PT Aisyah yang bergerak di bidang penjualan obat memiliki data penjualan dan biaya promosi dari tahun 2015 sampai 2019, yaitu dengan tabel sebagai berikut. Penjualan dilambangkan dengan Y dan biaya promosi dilambangkan dengan X. Pada tahun 2015, penjualannya yaitu 10 unit dan biaya promosinya yaitu 2 juta. Dan pada 2016 penjualannya 15 unit dan biaya promosinya yaitu 6 juta. Pada 2017 penjualannya yaitu 17 unit dan biaya promosinya yaitu 9 juta. Dan pada 2018 penjualannya 20 unit dan biaya promosinya yaitu 11 juta. Dan pada 2019 penjualannya yaitu 25 unit dan biaya promosinya yaitu 15 juta. Nah, di sini disuruh lakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan regresi sederhana dengan menghitung A, yaitu menghitung nilai A dan B dengan persamaan regresi Y sama dengan A tambah B XY. Dan B yaitu buat peramalan jika terjadi kenaikan biaya promosi 1 juta rupiah dan 3 juta rupiah. Dan C yaitu hitung kesalahan baku regresi. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Adapun langkah perhitungan sebagai berikut. Bagian A yaitu hitung nilai A dan B. Nah, di tabel ini ada tambahan yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Cara menghitung yang pertama yaitu sigma XY pangkat 2 sama dengan sigma XY pangkat 2 dikurang sigma XY pangkat 2 per N sama dengan 467, yaitu nilainya X kuadrat dikurang 43 yaitu nilai X pangkat 2 per N-nya yaitu 5 sama dengan 467 dikurang 369,8 sama dengan 97,2. Selanjutnya yaitu sigma YI pangkat 2 sama dengan sigma YI pangkat 2 dikurang sigma XY pangkat 2 per N sama dengan sigma YI Y pangkat 2 nya yaitu 1639 dikurang nilai Y nya yaitu 87 pangkat 2 per N nya yaitu 5 sama dengan 1639 dikurang 1513,8 sama dengan 125,3. Selanjutnya yaitu sigma XI YI sama dengan sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma XY per N sama dengan nilai XY-nya yaitu 858 dikurang X-nya yaitu 43 dan Y-nya 87 per 5, N-nya 5 sama dengan 858 dikurang 748,2 sama dengan 109,8. Selanjutnya yaitu nilai X. X sama dengan 1/5 sigma X1 sama dengan 1/5 43 sama dengan 8,6 dan untuk Y 1/5 sigma XYI sama dengan 1/5 dikali 87 sama dengan 17,4. Nah, kita masuk pada pencarian nilai A dan B. Dan untuk mencari nilai B sama dengan N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI X dikali sigma XY per N dikali sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2 sama dengan 5 dikali 858 dikurang 43 dikali 87 per 5 dikali 467 dikurang 43 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 858 dikurang 43 dikali 87 per 5
kali 467 dikurang 43 pangkat 2 sama dengan 4290 dikurang 3741 per 2333 dikurang 1849 sama dengan 549 dibagi 456 sama dengan 1,13. Nah, untuk nilai A-nya yaitu A sama dengan Y dikurang BX sama dengan 17,4 dikurang 1,13 dikali 8,6 sama dengan 17,4 dikurang 9,71 sama dengan 7,68. Jadi persamaan regresi yang dapat terbentuk adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 7,68 ditambah 1,13 XI. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu peramalan jika terjadi kenaikan biaya promosi 1 juta. Y sama dengan 7,68 ditambah 1,13 XI. X-nya yaitu sama dengan 1 juta. Karena kenaikan biaya promosinya yaitu 1 juta, berarti Y sama dengan 7,68 ditambah 1,13, X-nya yaitu 1 sama dengan 8,81. Nah, untuk kenaikan biaya promosi 3 juta, Y sama dengan 1,68 ditambah 1,13 dikali X-nya yaitu 3 sama dengan 1,68 ditambah 3,39 sama dengan 11,07. Jadi jika terjadi kenaikan biaya promosi sebesar 1 dan 3 juta rupiah, maka diramalkan akan terjadi kenaikan penjualan sebesar 8,81 unit atau dibulatkan menjadi 9 dan 11,07 unit atau dibulatkan menjadi 11. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian C, yaitu kesalahan baku regresi. Dengan rumus SE pangkat 2 sama dengan sigma YI pangkat 2 dikurang B pangkat 2 kali sigma XI pangkat 2. SE pangkat 2 sama dengan 125,3 dikurang 1,13 pangkat 2 dikali 97 pangkat 2 per 5 dikurang 2. SE pangkat 2 sama dengan 125,3 dikurang 124,03 per 3. SE pangkat 2 sama dengan 1,27 dibagi 3 sama dengan 0,42. SE sama dengan kuadrat 0,42. SE sama dengan 0,65. Selanjutnya itu SA pangkat 2 sama dengan SE pangkat 2 dikali sigma XI pangkat 2 per N dikali sigma XI pangkat 2. SA pangkat 2 sama dengan 0,42 dikali 467 per 5 dikali 97,2. SA pangkat 2 sama dengan 0,42 dikali 467 per 486. SA pangkat 2 sama dengan 0,42 dikali 0,96. SA pangkat 2 sama dengan 0,41. SA sama dengan kuadrat 0,41. SA sama dengan 0,637. Jadi kesalahan baku dari A sebesar 0,637%. Selanjutnya itu untuk SB pangkat 2 sama dengan SA pangkat 2 per sigma XI pangkat 2. SB pangkat kuadrat sama dengan 0,42 dibagi 97,2. SB kuadrat sama dengan 0,004. Jadi SB sama dengan kuadrat 0,004. SB sama dengan 0,066.
Jadi kesalahan baku dari B sebesar 0,10 unit. Persamaan yang dapat dibuat sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 1,69 ditambah 1,84 dikali 3. Jadi 0,69 banding 0,06. Baik, sekian penjelasan saya pada materi ini. Jika ada salah kata dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.